pertanyaan itu semua di kepala kan, kayak oh my god, kenapa Tuhan. Di situ aku ngerasa Ya. kayak, hey, kamu anak Tuhan, lo harus kembali sama Tuhan, minta jalan, minta kekuatan, balik lagi semuanya ke Tuhan. Ini bukan karena gue bawa-bawa Tuhan ya, Ya, tapi no, gue no, 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 ngerasa no, no. Ya. iya ya, gue ngerasa kayak emang se gimana pun manusia harus balik lagi ke Tuhan, tetap harus kembali Right. ke Tuhan, kayak walaupun kita banyak kayak cobaan, banyak segala rintangan yang harus kita hadapin, mungkin memang aku ngerasa pada saat itu mungkin Tuhan emang udah punya rencana tersendiri buat Mhm. kita. Mungkin pada Ya. saatnya nanti itu akan baik pada pada akhirnya. Jadi Right. pada saat itu kenapa aku bisa ngerasa jauh lebih kuat, satu dari support dari keluarga, teman-teman dan sekeliling Mhm. aku yang sangat Mhm. banyak. Kedua, Mhm. aku minta sama Tuhan, ya Tuhan, kalau misalkan memang aku harus ngejalanin ini semua, aku harus mendapat cobaan ini semua, berarti Tuhan udah tahu kalau aku bakal bisa ngelewatin ini dengan baik. Right. Tuhan udah percaya, Tuhan udah ngasih cobaan ini ke aku, berarti Tuhan percaya, oh aku akan bisa Ya. ngejalanin ini supaya aku bisa naik kelas untuk menjadi orang yang Betul. lebih baik, dan mungkin aku bisa sharing kayak Amin. gini ke kalian kan, ke Ya. kalian apa yang aku Ya. rasain. Mungkin Ya. dari apa yang udah aku lewatin bisa membuat teman-teman semua kayak jauh lebih baik, lebih mengerti apa tentang virus ini, Dan lebih bikin nggak aware ya. panik, ya akan lebih Ya. aware lagi gitu sih, Sa. Oke. Andrea, eh, apa namanya, waktu waktu kamu melewati ini, tadi Mm-mm. kamu bilang bahwa support dari keluarga, fans, sudah pasti dari suami dan Mm-mm. lain-lain, itu membuat kamu lebih yakin bahwa kamu bisa melewati ini. Kamu juga jadi lebih komunikatif dengan keluarga mungkin. Tentu Mm-mm. komunikasi Mm-mm. kamu dengan Tuhan jauh jauh Mm-mm. lebih intens akhirnya gitu. Maksudnya kamu betul-betul menggantungkan semuanya gitu sampai akhirnya kamu bisa melewati ini. Tapi ada satu hal yang juga mungkin ini bisa jadi apa ya, informasi yang penting. Apa yang sebenarnya kamu rasakan ketika kamu bilang sebenarnya waktu udah dinyatakan sembuh dari demam, terus akhirnya hasil tes keluar kamu positif COVID, selama perjalanan di karantina atau perawatan itu ada nggak muncul lagi fevernya, demamnya, atau apa gitu? Atau totally selama dirawat malah kamu sebenarnya baik-baik aja kondisinya gitu? Jadi gini, Za. Jadi yang orang takutin selama ini, kan kalau misalkan yang tadi gue bilang, kalau COVID itu mereka langsung kayak batuk, sesak nafas, Mhm, atau demam. mhm. Tapi Ya, jangan salah, apa yang gue jalanin ini, gue benar-benar tanpa gejala, tanpa ada, oke. pas setelah dinyatakan positif, gue itu tidak ada batuk, tidak ada sesak nafas, tidak ada flu, sakit perut, diare, dan segala macam, itu sama sekali nggak Mhm. ada. Jadi pas selama Ya. karantina, gue ngerasa kayak emang kondisi badan gue dari luar, Mhm. keadaan semuanya baik. Tapi karena sebenarnya virus COVID itu kan yang diserang sistem pernafasan. Betul. Dan yang Ya, selalu dicek itu adalah, respiratorinya ya. iya, iya, heeh. Dan kita nggak ada yang pernah tahu di dalamnya kita seperti apa. Makanya Ya. selama gue di karantina itu, gue tetap harus minum vitamin, dikasih obat-obatan dari mereka, terus dicek setiap saat dari suhu tubuh, tensi, terus kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita itu selalu Ya. dicek. Nah, Mhm. habis itu dan selama di karantina pun aku ke jalan, pas lagi di RSAL aku dapat 2 kali swab lagi, 2 kali swab test. Oh, oke. uh, Ya. 2 kali swab test, dan swab pertama itu aku masih Mhm. positif, dan akhirnya aku harus dipindahkan ke Wisma Atlet, Oh, kamu sempat pindah lagi ke Wisma Atlet setelah Iya, RSAL. dari RSA, perawatan di RSAL, abis itu aku dipindahin ke Wisma Atlet, dan di sana aku masih nunggu hasil swab test aku kan, yang satu Ya. lagi yang dari RSAL. Ya. Nah, pada saat aku udah seminggu lagi di Wisma Atlet, aku di sana dapat banyak obat, kayak misalkan 4 jenis obat yang harus diminum dari untuk melawan si virus COVID-nya itu. Mhm. Di Nah, antara udah obat itu ada chloroquine juga. yes, ada chloroquine, dan aku nggak bisa minum obat itu, Za. Kamu Ah, jadi apa aku alergi sama obat itu?
Iya, aku bukan alergi. Jadi sebenarnya si kloroquine itu kan emang obat malaria kan. Nah, Betul. si kloroquine itu dia punya efek samping yang kalau misal nggak boleh diminum sembarangan. Jadi aku takut nih kalau Ya. misalkan takutnya aku nih sekarang kan banyak yang nanya ke aku juga, Kak, obat yang diminum apa aja sih supaya kita bisa Mhm. mengantisipasi, kita cari obatnya supaya kita Betul. minum gitu. Dan Ya. aku sebenarnya kenapa aku dari kemarin nggak pengen nyebutin jenis-jenis obatnya karena yang aku, Oke. karena aku sebenarnya obat itu kan harus sesuai dengan anjuran dokter, Betul. harus resep Nggak dokter bisa karena kita dia sok tahu nggak bisa sendiri, oh, sembarangan. oke kita Iya, beli aja gitu. supaya kita nggak kena COVID, atau kalau kita mungkin ada gejala sedikit yang mengarah ke COVID, kita bikin-bikin sendiri, beli obat yang mungkin selama ini ada Iya. informasi terus minum sendiri gitu. Nah, iya itu makanya aku nggak Ya, mau sembarangan kayak sharing gitu loh. Oh, minum obat ini nih betul. biar hilang COVID-nya atau terhindar dari COVID. Aku tuh nggak mau karena apa yang Ya. udah aku jalanin kayak kemarin, aku kan selama di sana dikasih obat salah satunya si kloroquine itu dan aku Mhm. termasuk orang yang nggak cocok dengan obat itu karena aku Ya. ada efek Ya. sampingnya tuh kayak yang aku dapat di aku ya itu tuh tangan aku kayak tremor udah gemeter banget pas Oke. udah mau pingsan, mual, muntah-muntah, Ya. dan aku deg-degan banget pas lagi Mhm. minum itu Mhm. Ya. dan dan apa ya kayak pokoknya nggak enak kayak cemas gitu loh. Nah tapi Ya. untuk sebagian pasien itu ada yang eh, nggak ada rasanya apa-apa. Beda-beda, Ya. setiap pasien itu beda-beda. Nah, Ya. karena pada saat aku minum itu ada efek samping, dokternya Mhm. kayak akhirnya kayak observasi dan akhirnya memberhentikan aku untuk tidak minum kloroquine itu. Oke. Gitu sih, Jadi heeh. dengan pengobatan yang kamu lewati, terus waktu pindah ke Wisma Atlet, koreksi kalau aku salah, di Ya, Wisma Atlet itu kan yang dirawat hanya mereka-mereka yang positif dengan gejala ringan ya kalau nggak salah. enggak sih, Za. Jadi kalau misalkan yang udah aku lewatin ya, aku tahu itu. Mhm. Jadi kalau rumah sakit rujukan itu, dia lebih orang yang spesifik kayak misalkan orang-orang yang tidak bisa melakukan karantina mandiri, which is orang-orang yang punya penyakit bawaan yang emang berat yang harus kayak penanganan dokter secara intensif gitu. Tapi kalau Mhm. misalkan di Wisma Atlet, dia itu adalah menampung orang-orang dengan yang bisa ngelakuin karantina mandiri. Jadi masih bisa jalan, Oke. masih bisa Ya. ngapa-ngapain segala Ya. macam. Dan di sana yang dirawat itu di Wisma Atlet itu emang ada yang udah positif COVID-19, ada yang ODP dan ada yang PDP gitu. I see. Oke. Aha. Dan kamu sempat melewati ventilator juga nggak? Atau nggak sampai Enggak, membutuhkan itu? enggak. Jadi Karena jadi memang ada pasien yang butuh, ada juga yang enggak gitu ya? ya, jadi kondisi pasien pun itu berbeda-beda, Za. Jadi aku Ya. waktu di RSAL itu Minto Harjo, kan aku kan tinggal bersama 4 pasien lainnya, berlima sama aku dalam Ya. satu ruangan. Nah, Mhm. itu mereka punya gejala yang berbeda-beda. Satu ada yang sampai pingsan, kedua ada yang sampai sesak nafas banget sampai akhirnya harus Mhm. pasang oksigen. Ada yang Ya. harus dirawat karena dia positif tapi tidak ada gejala tapi dia punya penyakit bawaan kayak gula Ya. yang kayak gitu-gitu itu harus diperhatikan secara khusus kan yang satu hanya karena batuknya parah banget dan aku sama sekali nggak ada apa-apa. Nah kalau Ya. misalkan masih ada demam mereka biasanya harus pakai infus dan segala macam sedangkan kalau yang di Wisma Atlet itu Mhm. biasanya yang kebanyakan yang sudah tidak parah Ya. yang tidak pakai Yang sudah, ya. ventilator, Ya. iya, dalam keadaan Yang yang bisa sudah baik. karantina mandiri ya, Iya, masih bisa beraktivitas. Ada kegiatan iya. apa aja, Andrea, waktu di